Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Tasikmalaya, salam support dari Cordova Tasikmalaya. Sahabat Cordova yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di sore hari ini kita sedang menunggu maghrib sambil menunggu buka puasa. Kita sedikit berbagi ilmu ya. Ya, kalau mau dikatakan pencerahan, maka pencerahan. Kalau dianggap berbagi atau mengingatkan, ya bagi mereka yang sudah mengetahui. Jadi, ilmu tingkat dasar daripada energi badan, ya. Ilmu tingkat dasar daripada energi badan itu adalah apa? Kita harus memahami bahwasanya badan ini bisa bergerak itu karena nutrisi. Karena energi gitu ya. Antum di sini ya, Pak. Jadi badan kita bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas itu karena kita memiliki energi. Kita tidur pun itu memerlukan energi. Kenapa? Tidur itu sebenarnya bukan cuma proses istirahat, tapi dia juga adalah bagian dari proses detoksifikasi, yaitu pembuangan racun tubuh juga. Jadi ketika kita bangun, kita bergerak, kita melakukan aktivitas, itu menggunakan energi full daripada otak sadar kita. Kemudian ketika kita tidur itu menggunakan otak yang bukan otak sadar kita, itu dia akan bergerak dengan sendirinya karena kesadaran kita akan hilang ketika kita tidur, dan itu masih membutuhkan energi juga. Dan sumber daripada pergerakan kita adalah energi, dan energi itu dihasilkan dari mana gitu kan ya. Kita kembali kepada prinsip bahwasanya energi itu tidak bisa diolah, tapi energi itu hanya bisa berubah gitu. Energi itu hanya bisa berubah dari energi statis menjadi energi dinamis gitu kan ya. Itu hanya dirubah, tapi tidak bisa mengolah. Tapi dari sumber energi itu bisa dilakukan gerakan mekanik yang bisa mengolah gitu. Misalnya energi masuk ke lambung, lambungnya bisa mengolah ya. Energi masuk ke usus bisa mengolah ya. Tapi energi tidak bisa dihasilkan kalau tidak ada materi. Tidak ada materi. Nah, materi itu ya ini nih, makanan, minuman, yang bisa menghasilkan energi dalam tubuh kita. Makanan dan minuman bisa diolah ke dalam tubuh kita itu dengan otak sadar. Dengan otak sadar. Nanti ada materi yang menjadi sumber energi yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi tidak menggunakan otak sadar. Kita makan kan sadar, kita minum sadar. Itu menghasilkan energi, tapi energinya terbatas. Padahal ada sumber energi yang kalau kita masukkan dengan secara sadar itu menjadi sumber energi super dahsyat. Ya, seperti kita mengeluarkan listrik ya, itu bisa kalau kita memaksimalkan satu energi selain bukan makanan dan minuman yang ketika masuk ke dalam tubuh kita, kita sadarkan otak kita. Apa tuh? Apa tuh? Tidur. Bukan. Nutrisi masuk dalam tubuh kita. Tidur itu mengeluarkan energi. Ya, sumber energi adalah materi. Materi itu ada dua, materi dari makanan dan minuman, dan ada materi yang bukan makanan dan minuman. Sama-sama eksternal, tapi yang satu dimasukkan dalam tubuh kita dengan otak sadar kita, tapi yang satu dimasukkan tidak menggunakan otak sadar kita. Nah, ini kalau dua-duanya disadarkan, ya, kedua-duanya disadarkan akan menjadi energi paling tinggi. Bahkan ketika tidak menggunakan materi yang ini, yang makanan dan minuman pun, itu tetap menjadi energi tinggi. Itu apa? Materi oksigen. Coba kalau kita nafas, oksigen itu di dalam tubuh kita kan dengan nafas. Sadar nggak kalau kita lagi nafas? Kan enggak. Jarang kita mikir lagi nafas loh. Ya enggak? Lagi sadarnya kita aja, kita nggak sadar kalau kita lagi nafas. Apalagi lagi tidurnya kita nggak sadar kalau kita lagi nafas. Coba baru kali ini kita sadar lagi nafas tuh. Kalau udah ngap. Nah, ini akan menjadi sebuah teori. Ketika ada orang bisa mengeluarkan hawa panas di tangannya, ya, ketika ada orang bisa mengangkat tanah dengan jarak jauh, ada orang bisa mensugesti manusia dengan gerakan tangan seperti ini, orangnya bisa langsung tidur, bisa langsung fly, orangnya bisa dibangunkan jarak jauh. Itu energi yang dihasilkan daripada oksigen, bukan ini. Kalau ini
materi dasar untuk menggantikan sel. Tapi sel kan itu kan perlu hidup. Lah hidupnya itu dengan oksigen. Oksigen kita karena kita menghirup nggak sadar, maka oksigennya sedikit. Coba kalau oksigennya itu sampai 1000% kita masukkan dalam tubuh kita, maka energi apapun dalam tubuh kita bisa diolah. Kita bisa mengeluarkan energi listrik, bisa. Kita bisa mengatur alam ini. Angin yang tadinya bertiup ke sana suruh ke sana itu bisa. Kayak itu dong. Siapa yang Avatar. Yang di Mandalika itu. Ya itu kan itu menggunakan menggunakan adat ini, adat leluhur. Ya, adat leluhur. Sebenarnya tentang teknik materi ini ya sebenarnya juga termasuk kebiasaan leluhur kita. Coba leluhur kita, ada yang dengan cara apa? Menarik oksigen itu dengan cara bersemedi. Ya kan? Bersemedi. Ya kalau bahasa kita itikaf mungkin lah gitu. Cuma beda tempat doang ya. Beda tempat doang. Ya kalau zaman dulu pengen bersemedi menguasai alam semesta ini ya harus di tempat sunyi, tidak ada orang lain. Iya. Kayak Iya. Itu jejak para wali kan? Iya. Nanti bisa menghirup seluruh energi. Nah, itu tadi kembali kepada sumber energi ya. Masukkan materi secara sadar, baik materi minuman, makanan atau materi dari oksigen. Jadi nanti gini, kalau kita kebiasaan makan dan minum itu udah sadar, maka mulai sekarang sadarkan nafas kita. Coba kalau kita sadar nafas. Kayaknya mau irung. Jadi panjang coba. Kalau kita sadar, nafas kita jadi panjang. Sadarkan. So, sadarkan. Tapi kalau nggak sadar jadi pendek. Iya. Bahkan semakin nggak sadar kita dengan nafas ini, padahal kita lagi aktivitas, semakin pendek nafas kita. Beda kalau lagi tidur. Kalau lagi tidur kan kita tidak melakukan aktivitas, makanya itu panjang. Makanya orang bangun tidur, kalau tidurnya sampai sekian jam bagus, itu biasanya akan menghasilkan badan lebih fit. Kenapa? Karena memaksimalkan oksigen. Lebih banyak masuk. Lebih banyak masuk. Iya. Coba ada orang lagi tidur nyambil makan nggak? Enggak. Tapi kenapa pas bangun tidur jadi enak? Padahal nggak makan. Ya, karena ketika nafas ini ya, nafas ini diolah ketika kita lagi aktivitas dan tidak aktivitas dengan kondisi yang sama, maka akan menjadi sumber energi yang paling bagus. Ya, ada orang nggak makan tapi tetap hidup karena dia bisa menstabilkan oksigen. Nggak makan ya. Iya. Coba kalau kita misalnya ini. Narik nafas biasanya 1 detik tarik, keluar 1 detik gitu ya. Coba kalau kita bisa 10 detik menarik. Bisa jadi kuro ya? Bukan jadi kuro aja, bahkan bisa lebih dari itu. Itu 10 detik. Coba kalau bisa 100 detik, bisa 1000 detik. 1000 detik kita bisa narik. Masya Allah. Kenapa? Masuk akal nggak? Kita bisa menarik sampai 1000 detik? Bisa. Karena paru-paru kita itu bukan ruangan bolong gini, seperti balon, bukan. Tapi ruangan kita itu seperti itu tuh, seperti busa. Bolong-bolong di dalamnya itu, berlubang-lubang. Itu menjadi kantong-kantong udara. Namanya alveolus. Satu alveolus itu menarik udaranya itu selebar lapangan voli. Bola basket selebar itu satu alveolus. Padahal di dalam tubuh kita ratusan alveolus. Kanan dan kiri beda. Kanan lebih besar, kanan lebih banyak, kanan lebih besar paru-parunya, kiri lebih sedikit. Kalau kita bisa masuk ini satu lapangan bola, masukin satu alveolus. Udah berapa lapangan ini nih? Udah berapa lapangan basket tuh? 10 lapangan bola. Kalau udah bisa seperti itu energi oksigen kita, itu otak ini yang harusnya sekian ribu miliar dari neuron sama yang satu lagi kalau neuron itu saraf listrik ya, yang satu lagi neuralgia itu saraf kayangan awang-awang. Jadi kita bisa berpikir 50 tahun ke depan. Pakai alveolus. Ya pakai neuralgia. Itu bisa berpikir 50 tahun ke depan, kita udah bisa berpikir harus ngapain. Itu ketika alveolus kita penuh, bisa menyimpan oksigen. Nah ini menjadi teori nih. Kapan kita bisa menarik sampai bisa 1000 detik? PR buat kita. Lihat dulu yang berapa menit ya?
latihan dulu yang 10 detik dulu, mampu nggak 10 detik gitu kan. Kalau udah mampu 10 detik, nanti kita tidak perlu alat listrik lagi. Dan 10 detik semenit. Kita nidurin orang hanya cuma gini, tidur orang. Iya sih emang. Ya, kita bangunin jarak jauh, walaupun puluhan kilo kita bangunin bisa, bangun bisa. Dan itu tanpa bantuan jin, jin makeok. Dan itu teknologi itu hari ini dikuasai sama bangsa jin. Makanya jin itu bisa ada yang terbang, ada yang lompat, ada yang bisa menghilang, bla 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 gitu. Ini energi. Nah, energi dalam tubuh manusia itu bisa menghasilkan energi listrik yang tingkat tinggi. Coba, dunia ini bisa terang karena listrik. Dunia ini bisa ada teknologi karena ada listrik. Coba kalau listrik itu ada di dalam tubuh kita, itu bisa menjadi apapun di dalam tubuh kita ini. Terbang bisa, jalan di atas air bisa. Tapi apa itu yang kita inginkan? Kan enggak. Cuman kita akan lebih dahsyat dari apapun. Karena tubuh kita diciptakan fi ahsani taqwim. Dan elemennya ada semuanya. Baja kita punya, tanah kita punya, kayu kita punya, api kita punya, air kita punya dalam tubuh kita. Tinggal mengolah. Listriknya ada nggak buat ngejot airnya di dalam tanah naik ke atas gitu. Ya, listriknya ada nggak untuk menjadikan tanah itu subur agar tanaman itu naik ke atas. Ya, nanti kita akan berumur panjang. Tapi mau nggak berumur panjang? Kalau hipnotis itu apa? Kalau hipnotis itu pakai energi apa? Hipnotis nanti macam-macam. Ada yang menggunakan ilustrasi, ilustrasi, halusinasi itu dengan perkataan-perkataan. Ada hipnotis yang menggunakan energi, dan hipnotis itu energi paling ringan, belum apa-apa. Tidurkan dari belakang, tarik set gitu kan, orang tidur blek gitu, itu energi. Energi juga ya? Iya itu. Bukan dari jin kan, bukan bantuan. Iya bukan dari jin, cuman ada juga yang nggak bisa gitu, akhirnya minta tolong sama jin, gitu. Ini tipis antara orang yang menggunakan energi badan sendiri atau energi jin, itu tipis. Karena jin nggak kelihatan, ini orang pakai jin atau enggak gitu. Nah ini bukan hayalan ya sahabat Cordova, ini bukan hayalan. Dan insya Allah kalau teknologi ini sudah dikuasai oleh mereka-mereka yang bisa menghasilkan oksigen, dan ini oksigen itu gratis dan banyak sekali, itu insya Allah tidak akan menjadi sesuatu yang aneh. Semua orang akan bisa tanpa bantuan jin, tanpa bantuan kodam. Ya barakallahu fi, kita sudah di jadwal buka hari ini, maghrib sudah masuk. Selamat berbuka puasa. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Cordova Tasikmalaya. Spot Tasikmalaya. Mampir ke Bandung. Allah. Ini orang Bandung yang mau belajar ini Abu dulu ini udah nge-WA dia. Mampir ke Bandung dari pasien dulu. Jalan ya? Sudah nih. 48 sampai 49 50